Ya, alhamdulillah pagi ini Allah berikan kita kesempatan untuk hadir mengikuti pengajian melalui Zoom. Mudah-mudahan waktu yang Allah berikan kita ini menjadi waktu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam, mari sama-sama kita sampaikan kepada insan pilihan, Nabi akhir zaman, manusia yang paling khusyuk sholatnya, paling santun tutur katanya, harmonis rumah tangganya, bahkan paling sempurna dalam hal wakaf, haji, dan umrohnya. Dialah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan tentang wakaf. Mungkin selama ini kita sering mendengar istilah ziswab, ya, yang merupakan kepanjangan dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Apakah wakaf itu sudah dikenal di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya, iya. Bahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di Masjid Kuba, saat itu belum sebuah masjid, ya, itu adalah tempat yang diwakafkan oleh seorang sahabat yang kemudian dijadikan sebagai masjid yang disebut dengan Masjid Kuba, yang letaknya di luar kota Madinah. Jadi jika kita berziarah ke makam Rasulullah, maka ada study tour untuk menuju kawasan-kawasan yang ada kaitannya dengan sejarah dakwah Nabi. Pasti satu di antaranya adalah berkunjung ke Masjid Kuba. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang keistimewaan Masjid Kuba. Faman tatahhara fi baitihi, thumma ata Masjid Kuba, fasalla fihi raq'ataini, kana lahu ka'adli umrah. Siapa yang lebih dahulu bersuci dari tempat tinggalnya, bersuci dari hotel kita, kemudian menuju Masjid Kuba, sesampai di Masjid Kuba jamaah mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, maka sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Kuba, Nabi menyebutnya seperti pahala sekali umrah. Jadi 2 rakaat di Masjid Kuba itu seperti sekali umrah. Masjid Kuba itu adalah wakaf, wakaf yang dijaga. Jadi bukan hanya masjidnya yang dijaga, tapi dikelola dengan baik. Sehingga sampai sekarang wakaf tersebut masih bisa kita lihat dan masih bisa kita rasakan. Bahkan wakaf tersebut tanda dikelolanya adalah ketika Rasulullah tinggalkan Kuba untuk menuju Madinah Al-Munawwarah, maka untuk memakmurkan Masjid Kuba, maka diangkatlah seorang sahabat yang bernama Salim Maula Abi Huzaifah. Siapa Salim Maula Abi Huzaifah? Salim Maula Abi Huzaifah ini adalah satu di antara 4 sahabat Nabi yang dilantik menjadi guru Al-Quran untuk kalangan sahabat. Seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khuzul Qur'ana min arba'in. Ambillah atau pelajari Al-Quran dari 4 orang sahabat. Yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud, yang kedua adalah Salim Maula Abi Huzaifah, seorang sahabat yang diperintahkan Rasul untuk menggantikan Rasulullah menjadi imam di Masjid Kuba. Yang ketiga adalah Mu'az bin Jabal. Yang keempat adalah Ubay bin Ka'ab. Itu satu contoh wakaf yang dilaksanakan di zaman Rasul. Wakaf berupa sebuah masjid. Kemudian setelah itu sampailah Rasulullah melanjutkan perjalanan ke Madinah. Sesampai di Madinah, apakah Rasulullah juga melaksanakan wakaf? Iya. Karena ketika sampai di Madinah, berdirilah sebuah masjid yang dulunya adalah tanah milik anak yatim, yang kemudian dibebaskan oleh Rasulullah, bukan ganti rugi, tapi ganti untung. Kemudian sebidang tanah tersebut didirikan sebuah masjid. Jadi masjid, tempat kita datang berkunjung ke sana di Madinah, dan tempat di mana Rasulullah dikuburkan, itu adalah wakaf di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, apakah sahabat-sahabat juga melakukan wakaf? Iya. Diceritakan ketika Rasulullah dan sahabat tinggal di Madinah, maka timbullah persoalan. Apa persoalan yang dihadapi oleh umat Islam? Di antara persoalan yang dihadapi oleh sahabat, oleh umat Islam di zaman Nabi adalah sulitnya menemukan air. Karena Madinah.
Dan ternyata ketika umat Islam sedang menghadapi kesulitan mendapatkan air, di sisi lain ada seorang Yahudi yang memiliki sebidang tanah dan di atas tanah tersebut ada sumur, namanya sumur Raumah, Bi'ru Raumah. Maka umat Islam yang butuh air harus membeli. Bukan hanya itu, bukan hanya membeli, tapi harus antri setiap hari. Jadi umat Islam itu bukan hanya membeli air, tapi juga untuk mendapatkan air tersebut harus antri. Ini dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah mengatakan kepada sahabat, siapa yang ingin mendapatkan surga, maka belilah sumur Raumah tersebut. Akhirnya ada seorang sahabat yang bernama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itulah yang akhirnya punya keinginan untuk membeli sumur, dan setelah membeli, ia mewakafkan sumur tersebut. Ternyata orang Yahudi ini pintar sekali. Ini adalah sumber keuntungannya, yang setiap hari dia akan mendapatkan keuntungan. Karena setiap hari kaum muslimin itu bukan hanya membeli tapi antri. Sehingga akhirnya ketika ada keinginan Utsman bin Affan untuk mengeksekusi atau membeli sumur tersebut ditolak. Tetapi Sayyidina Utsman bin Affan tidak kehilangan akal. Akhirnya Sayyidina Utsman itu mencari cara. Maka Yahudi itu ditawarkan, Utsman membeli sebagian saham sumur tersebut. Artinya, si Yahudi tersebut masih bisa memiliki sumur tersebut dan masih bisa menjualnya, tetapi sahamnya sebagian dibeli oleh Sayyidina Utsman. Misalnya, hari Senin, Yahudi yang menjual air tersebut, Selasa, maka giliran Sayyidina Utsman yang menjualnya. Dibelilah sebagian saham sumur tersebut oleh Sayyidina Utsman. Ternyata seperti biasa, hari Senin, Yahudi tersebut menjual airnya, maka orang-orang datang. Hari Selasa, giliran Sayyidina Utsman yang menjual sumur tersebut, karena memang sahamnya sebagian dikuasai oleh Utsman bin Affan. Tetapi lainnya, kalau Yahudi itu menjual hari Senin, kemudian orang antri, lain dengan Sayyidina Utsman. Dia berniat ingin mewakafkan air sumur tersebut. Maka dia berkeliling kota Madinah sambil memberikan informasi kepada masyarakat. Siapa yang ingin mendapatkan air gratis, maka datanglah hari Selasa giliran saya yang menjual air, tapi gratis. Bahkan Sayyidina Utsman bukan hanya memberikan air untuk satu hari Selasa itu saja, tidak. Tetapi Sayyidina Utsman itu memberikan buat hari Rabu. Akhirnya masyarakat itu berbondong-bondong mengambil air dari Bi'ru Raumah, bukan hanya untuk satu hari Selasa, jatahnya Sayyidina Utsman, tapi untuk persiapan hari Rabu. Apa yang terjadi? Ketika hari Rabu, giliran Yahudi yang menjual air tersebut, ternyata tidak ada masyarakat Madinah yang membelinya. Sampai akhirnya Yahudi tersebut merasa kalah, dijuallah semua aset atau saham sumur atau Bi'ru Raumah tersebut kepada Sayyidina Utsman. Saudaraku, kalau kita datang ke Madinah, Anda datang ke Madinah, di kota Madinah terkenal dengan Bi'ru Raumah. Bi'ru Raumah tersebut semuanya akhirnya dibeli oleh Sayyidina Utsman, kemudian diwakafkan. Di samping atau di sekitar Bi'ru Raumah tersebut sekarang tumbuh sekitar 1.500 batang kurma. Hasil dari kurma tersebut kemudian dibangun sebuah hotel bintang 5. Kemudian dari profit atau keuntungan hotel tersebut, hotelnya tetap, wakafnya tetap, tapi keuntungannya dinikmati oleh fuqara wal masakin. Inilah yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
Ini 8 golongan yang berhak mendapatkan sedekah kita, mendapatkan zakat kita, mendapatkan wakaf kita. Jadi, wakaf itu sudah dilaksanakan oleh Rasulullah, diikuti oleh sahabat beliau seperti Sayyidina Utsman bin Affan, dan terbukti wakaf sebidang tanah yang di dalamnya ada sumur, kemudian ditanami batang-batang kurma di situ, kemudian kurma-kurma tersebut menghasilkan buah, kemudian dari hasil perkebunan tersebut dijaga, dirawat, dikelola, sampai berdirilah sebuah hotel bintang 5 di Madinah, yang akhirnya hotel tersebut disewakan, ada keuntungan, dan keuntungannya itu kemudian dinikmati oleh fuqara wal masakin. Itulah yang dimaksud dengan wakaf. Wakaf itu harus utuh, tetapi harus punya nilai, dan manfaatnya harus dinikmati oleh kaum muslimin. Ada berapa sih wakaf? Ada berapa wakaf? Nanti kita pilih yang mana, gitu kan? Ada berapa model wakaf? Ternyata wakaf itu dikenal ada dua. Ada wakaf yang disebut dengan wakaf khairi. Wakaf khairi, wakaf. Sebutnya menggunakan qaf, wakaf khairi. Apa itu wakaf khairi? Ya, wakaf khairi itu adalah seseorang yang memiliki harta, kekayaan, atau sebidang tanah, atau nanti kalau zaman sekarang ini wakaf uang, ya, wakaf ilmunya, wakaf kepintarannya, ya. Kalau dia misalnya kreatif, ya, dia kreatif, kemudian dia menciptakan lagu, gitu ya, kemudian jadilah sebuah album, kemudian albumnya tersebut, ya, dia wakafkan, itu juga bisa. Nah, ini yang termasuk wakaf atau wakaf khairi. Apa itu wakaf khairi? Wakaf khairi itu sesuatu yang diwakafkan oleh sang pemilik, tidak lagi dimiliki oleh keluarga atau ahli waris, tapi wakaf tersebut sudah menjadi milik umum. Kalau sekarang itu dikenal dengan misalnya sebidang tanah yang di atasnya dijadikan masjid. Ini banyak sekali kasusnya. Orang tuanya mewakafkan sebidang tanah, kemudian itu namanya wakaf khairi, wakaf untuk kepentingan umum, kemudian dibangunlah sebuah masjid, tapi sayang masjidnya masih diklaim sebagai masjid keluarga. Kasihan sekali ini yang mewakafkan. Tidak boleh. Jika sudah diwakafkan, ya, sudah diwakafkan, yang paling benar itu berdasarkan undang-undang itu harus ikrar wakaf di KUA, kemudian dipilih nazir yang amanah, nazir yang cakap, kemudian setelah di KUA, proses selanjutnya adalah di badan wakaf, disahkanlah siapa yang menjadi pengelola dari wakaf tersebut. Siapa yang jadi pengelola dari wakaf tersebut. Ini yang disebut dengan wakaf khairi, wakaf yang bersifat kepentingan untuk umum. Yang kedua, ada wakaf yang disebut dengan wakaf ahli. Apa itu wakaf ahli? Seseorang yang mewakafkan sebidang tanah, kemudian dijadikanlah untuk pemakaman umum. Pemakaman umum, tetapi karena wakafnya wakaf ahli, maka di kuburan tersebut yang diwakafkan pasti adalah saudara-saudaranya yang senasab. Itu dengan wakaf ahli. Disebut dengan wakaf ahli. Wakaf, misalnya wakaf ahli itu wakaf untuk keluarga. Sebidang tanah, kemudian dijadikan sebagai pemakaman. Itu namanya wakaf ahli. Yang dikuburkan di situ tentu adalah orang-orang yang berasal dari keluarganya. Nah, oleh sebab itu, wakaf ini ibadah yang sangat penting. Ya. Kalau saya menyebutnya, wakaf ini adalah ibadah yang apabila seseorang yang melakukannya meninggal dunia, maka dia akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Bukan hanya ketika dia dimakamkan, kuburnya menjadi taman surga, tetapi juga nanti di akhirat, dia akan mendapatkan balasan dari disebabkan amal yang dia kerjakan. Seperti yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuh
hayatan thayyibah ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Siapa yang mengerjakan amal soleh, amal baik, fahuwa mu'min, tapi syaratnya beriman. Jadi orang yang mengerjakan amal seperti wakaf, kemudian yang mengerjakan itu adalah orang yang beriman, maka amalnya bisa disebut amal soleh. Mohon maaf, ini kajian kita, khusus kita. Tapi sebaliknya, banyak orang mengerjakan kebaikan, tapi tidak beriman. Maka dalam ayat ini tidak disebut amal soleh. Hanya disebut orang baik. Itu orang baik. Itu orang baik. Itu orang baik. Amalnya tidak disebut amal soleh. Amal soleh itu syaratnya yang melakukan kebaikan, sekecil apapun amalnya, jika yang melakukan kebaikan itu adalah orang beriman, maka disebutlah amal soleh. Ya. Misalnya kita ini berwakaf. Kita berwakaf. Sekarang banyak gerakan misalnya. Wakaf, gerakan wakaf. Penyediaan untuk alat-alat sholat di pom bensin terdekat. Misalnya, mohon maaf. Gerakan wakaf, penyediaan mukena dan alat-alat sholat untuk masjid-masjid sekitar kita. Ya. Itu bisa, itu wakaf, namanya juga wakaf. Artinya, sekecil apapun wakaf kita, itu akan ada nilainya di mata Allah. Apalagi jika kita mewakafkan sesuatu yang besar. Apa balasan yang Allah akan berikan kepada kita? Man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min, maka jaminannya apa dari Allah? Janji Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka orang yang melakukan amal wakaf, kebaikan, itu tadi, maka hidupnya kami jamin akan bahagia di dunia. Di akhirat, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan di akhirat kami akan beri balasan dari amalnya itu, dari wakafnya itu, dengan balasan yang lebih besar dari amalnya. Apa artinya? Hidup kita berapa tahun di dunia? 80 tahun? 90 tahun? Kalaupun sudah 80-90 tahun, mohon maaf, pasti ada nikmat-nikmat yang dikurangi oleh Allah. Paling tidak fisik kita berkurang, kekuatan badan kita udah mulai melemah. Tapi karena amal kita di dunia, karena wakaf kita di dunia, maka nanti kata Allah, kami akan berikan balasan dari amalnya di dunia. Di akhirat dengan balasan yang lebih besar. Maksudnya apa? Hidup kita di dunia mungkin hanya 90 tahun. Tetapi nanti masuk surganya bukan 90 tahun. Tapi khalidina fiha abada. Selama-lamanya. Mohon maaf. Di dunia mungkin ada orang yang gajinya besar, pendapatannya besar. Tetapi karena usianya makin bertambah, kekuatan fisiknya makin berkurang, maka ada istilah lagi, pendapatannya besar, gajinya besar, tapi rezekinya kecil. Apa maksudnya Pak Ustadz? Iya, ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gajinya besar, pendapatannya besar, uangnya banyak, tapi rezekinya sedikit, karena apa-apa dilarang oleh dokter. Mau makan ini tidak boleh, makan yang ini tidak boleh, makan yang ini dilarang karena tidak baik buat kesehatannya. Itu istilahnya. Uangnya banyak, gajinya besar, pendapatannya besar, tapi rezekinya sedikit. Maka ketika dia limpahkan dengan wakaf, maka kebaikannya itu nanti akan dirasakan di surga. Yang pertama, dia akan masuk surga bukan hanya 90 tahun seperti usianya di dunia, tapi dia akan masuk surga selama-lamanya. Bahkan di surga nanti, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Inna ahlal jannati ya'kulun wa yashrabun wa la yadfulun wa la yatagawwatun. Sesungguhnya penghuni-penghuni surga itu, kita yang sudah mulai tua, mereka nanti di surga makan. Tidak ada pantangan. Mereka semua makan. Mereka minum. Tidak ada minuman yang dipantang. Wa la yadfulun. Di surga itu tidak ada yang buang ludah. Wa la yatagawwatun. Di surga itu tidak ada orang yang buang air. Artinya, saudara-saudaraku, Allah akan masukkan kita ke dalam surga dan diberikan begitu banyak nikmat. Khalidina fiha abada. Bahkan kita tinggal di surga selama-lamanya. Inilah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Muslim
dari seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Ada 3 amal, kata Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bunyi hadisnya lengkapnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah rawahu Muslim atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, apabila seseorang itu meninggal dunia, orang-orang seusia kita ini sudah harus mempersiapkan kematian. Ya. Orang-orang semisal kita ini yang usianya makin bertambah, sudah harus menjadi orang yang pintar. Pintar menurut Rasulullah. Al-kayyis mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar itu orang yang selalu mengendalikan hawa nafsunya yang tidak baik. Yang kedua, wa amila lima ba'dal maut. Dan dia banyak melakukan kebaikan untuk bekal menghadap kematian. Maka kata Rasul, apabila seseorang itu meninggal dunia, maka putus semua amalnya kecuali 3. Artinya ada 3 amal kita yang setelah kita meninggal dunia, maka amal tersebut pahalanya terus mengalir, terus sampai kepada kita. Apa 3 amal yang pahalanya terus mengalir ke kubur kita, ke diri kita walaupun kita sudah meninggal dunia? Nabi menyebut yang pertama adalah shadaqatin jariyah. Shadaqatin jariyah. Wakaf ini termasuk bagian dari sedekah. Sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Sedekah itu ada yang ukurannya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan nisab dan tahunnya atau haul. Tapi sedekah itu ada yang hitungannya tidak Allah tentukan. Tergantung maunya kita. Sehingga dalam surah Ali Imran ayat 92 Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan memperoleh albir. Kalian tidak akan memperoleh kebaikan sampai kalian menafkahkan, menginfakkan apa yang kalian sukai. Jadi ukurannya adalah berinfak dengan apa yang kita sukai. Bukan berinfak dengan sesuatu yang kita tidak sukai. Apakah boleh Pak Ustadz bersedekah dengan barang bekas? Ya, masih dibolehkan. Yang penting sang penerimanya adalah orang-orang yang masih mau menggunakan dan manfaatkan. Tetapi sedekah semacam itu bukan disebut dengan albir. Saya kasih contoh. Misalnya ada seorang penjual kue. Walaupun dia hanya pedagang, dia ingin mendapatkan pahala dari infak dan sedekahnya. Akhirnya dia buat kue 100 buah. Kemudian kue tersebut dititip ke sebuah warung. 100 kue tersebut. Kemudian sore hari pedagang tersebut ambil. Dan alhamdulillah kuenya sudah laku 95, sisa 5. Dan masih bisa dimakan. Kemudian sisa 5 kue tersebut diberikan buat orang-orang sekitarnya. Apakah itu termasuk infak? Ya. Apakah itu termasuk sedekah? Ya. Apakah dapat pahala? Ya. Tapi itu bukan albir. Itu bukan albir. Kenapa? Karena dia menyedekahkan sesuatu yang sudah menjadi sisa. Lain halnya dengan seorang pedagang. Lain halnya dengan seorang pedagang yang membuat kue, dia membuat 100 kue. Kemudian 100 kue tersebut dijajakan di warung, kemudian 5-nya lagi dia buat untuk diberikan buat orang-orang. Jadi berbarengan. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iza tobakhta marokoh fa'aksir ma'ahu. Apabila Anda itu masak sayur, perbanyak kuahnya. Wa ta'ahad jirona. Kalau sayurmu sudah matang, sudah selesai, sudah bisa disajikan, maka antarkan dan bagikan kepada tetangga-tetangga. Setelah masak,
setelah selesai bagikan, bukan setelah besok makanan itu sudah menjadi sisa. Meskipun kalau besok tetap mendapatkan pahala, tapi dia bukan termasuk albir. Maka kalau kita ingin mendapatkan albir, artinya menjadi amal unggulan, mendapatkan pahala yang luar biasa. Ini yang disebutkan Allah dalam surah Al-Imran, Ali Imran, dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan memperoleh albir sampai kalian menginfakkan, mensedekahkan, mewakafkan apa yang kalian sukai. Jadi yang pertama, yang amal kita terus mengalir adalah sedekah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih. Nah, sekarang ini ada istilah wakaf-wakaf itu istilahnya berkembang. Ada wakaf produktif. Ada istilah sekarang wakaf produktif. Ya, wakaf produktif ya, sama juga dengan kreativitas seseorang. Ya. Seseorang misalnya bisa menciptakan lagu, kemudian lagunya itu booming, CD-nya itu meledak, gitu kan? Kemudian karyanya tersebut diwakafkan. Maka sebanyak CD tersebut dibuat, semakin banyak orang yang menikmati, maka dia mendapatkan pahala dari ilmu yang bermanfaat tersebut. Dulu mungkin kita mengartikan ilmin yuntafa'u bih, seorang guru yang mengajar kepada anak didiknya. Iya, betul. Seorang guru yang mengajarkan kepada anak didiknya. Sebanyak anak didiknya itu kemudian menjadi orang-orang yang kemudian menjadi guru kembali, maka dia mendapatkan multi level sedekah, multi level pahala. Betul, itu juga sama. Nah, zaman sekarang ini banyak juga yang disebut dengan wakaf-wakaf produktif. Artinya seorang yang bisa menciptakan lagu, seorang yang bisa menciptakan sesuatu yang dinikmati oleh orang banyak, kemudian hasil karyanya tersebut diwakafkan, maka dia bisa mendapatkan pahala dari wakafnya tersebut. Atau wakaf yang seperti biasa, dia punya sebidang tanah, kemudian diwakafkan untuk tahfiz Al-Quran, atau dia sudah punya sebidang tanah, kemudian di situ tidak maju, karena sekolah di situ kemudian sudah tidak lagi ada orang yang mau masuk, kemudian berubahlah fungsi wakafnya. Kalau tadinya menjadi tempat pendidikan, maka boleh wakaf produktif. Sekolah yang sudah tidak ada peminatnya lagi, kemudian dibangunkan apartemen. Kemudian apartemen itu berdiri, kemudian hasil dari apartemen tersebut dinikmati oleh fuqara wal masakin. Ini yang disebut dengan wakaf produktif atau wakaf produktif. Jadi yang kedua, yang terus mengalir adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladin salihin yada'ulah. Yang menjadi investasi kita, yang menjadi pahala yang mengalir terus adalah anak-anak yang soleh. Cuma saya mau ceritakan saja saudara-saudaraku tentang anak yang soleh. Di Jakarta kebetulan saya menjadi Ketua Badan Wakaf Provinsi DKI. Banyak sekali tanah-tanah wakaf yang bapaknya dahulu ikhlas mewakafkan tanah-tanah tersebut. Tetapi sayangnya tidak didukung dengan dokumen, tidak dilanjutkan dengan sertifikasi wakaf. Bapaknya ikhlas mewakafkan tanah-tanah tersebut. Tetapi setelah orang tuanya meninggal dunia, tanah-tanah wakaf itu karena tidak didukung dengan sertifikat, akhirnya dirubah oleh anaknya menjadi sebuah hotel, menjadi tempat yang lain-lain. Kenapa? Karena tidak didukung oleh dokumen. Oleh sebab itu, kalau kita ingin berwakaf, hendaknya kita datanglah ke KUA, kemudian membuat akte ikrar wakaf, kemudian tunjuklah nazir yang benar, mau kemana kita wakafkan, kita boleh memilih wakaf kepada perorangan. Artinya bukan seseorang. Nanti wakaf perorangan itu menunjuk paling sedikit 3, ketua, bendahara, sekretaris. Dialah yang punya tugas mengelola wakaf tersebut. Boleh juga kita berwakaf kepada badan hukum. Badan hukum itu seperti yayasan. Boleh juga kita berwakaf kepada organisasi seperti NU, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah. Yang penting adalah kita mau berwakaf seperti yang dicontohkan atau dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Untuk tahap awal mudah-mudahan ini ada manfaat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ingat, mumpung ada kesempatan, hidup ini cuma satu kali, kesempatan juga cuma satu kali. Mudah-mudahan hidup yang satu kali ini bernilai buat kita. Usia kita ini ada batasnya, tetapi ada amal yang kalau kita kerjakan pahalanya tidak ada batasnya, kalau terus mengalir. Itulah salah satunya wakaf. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Dr. Kiai Haji Ali Subramalisi MA. Baik, barangkali para sahabat semua, para sahabat 389 maupun sahabat-sahabat dari angkatan yang lain, kalau ada pertanyaan, silakan, kami persilakan. Saya bacakannya aja, Ustadz ya. Ya, silakan. Silakan Pak Haji. Ini dari saudari kita Ica ya. Assalamualaikum Ustadz. Mohon bertanya, bagaimana prosedur untuk wakaf masjid? Jadi masjid di komplek itu tanahnya dan bangunan wakaf dari developer. Tapi pas disahkan ke pemerintah kota jadi tertulis di papan pengumumannya milik pemerintah kota. Kenapa tidak atas nama yayasan atau DKM masjid ya? Ya. Baik. Ini saja dulu ya Pak ya. Ya, baru ini saja. Ya, jadi ada beberapa masjid di Jakarta khususnya Pak. Itu yang awalnya tanah tersebut didapat dari pihak lain. Misalnya dulu ada SIGIM ya. Ada SIGIM. Ya. Kemudian SIGIM itu membangun komplek-komplek dan sebagainya. Kemudian di komplek tersebut dihibahkan tanah oleh penyelenggara SIGIM tersebut. Nah, ketika pemerintah itu mewakafkan atau developer itu mewakafkan, maka developer itu menunjuk mestinya siapa yang menjadi nazir. Siapa yang menjadi nazir? Nazir itu yang menjadi pengelola. Jadi nazir itu bukan pewakif, dia adalah yang menjadi pengelola. Ditunjuklah nazirnya siapa. Setelah proses nazir tersebut selesai di KUA, maka nazir tersebut hanya direkomendasi oleh KUA kepada BWI. Maka BWI lah yang akhirnya mensahkan atau meng-SK-kan nazir tersebut. Kenapa pentingnya? Karena nazir itu penting. Karena nanti ketika ada sesuatu, maka yang bertanggung jawab menangani adalah nazir tersebut. Jadi nanti ada riwayat tanahnya dari siapa dan dari siapa. Makanya nanti ketika dibuat sertifikat, pasti akan ditanya tanahnya dari mana, asalnya dari mana. Tetapi yang penting adalah nazirnya itu siapa. Nazirnya siapa? Nazir itu pengelola. Ingat, bukan ketua masjid, bukan pengurus masjid. Bukan. Nazir itu pengelola wakaf. Dari pengelola itu nanti bisa jadi si nazirnya adalah juga ketua masjid. Tetapi ingat, bukan ketua masjid yang mengelola secara hukum, mengelola wakaf, tapi nazirlah yang berhak mengelola. Ada kasusnya begini Pak Haji Badrun, di Jakarta ini ada beberapa masjid yang terkena rislah, ya, ganti rugi. Di beberapa jalan ini terkena proyek beca kayu misalnya gitu ya. Kemudian ada masjid-masjid tersebut yang akhirnya terkena gusuran. Masjid itu tentu memiliki nazir. Masjid itu juga tentu memiliki ketua. Dan banyak sekali ketua yang tidak paham tentang nazir. Misalnya masjid tersebut, wakaf tersebut dulunya sudah punya nazir. Kemudian terjadilah perubahan struktur ketua masjid. Ada ketua masjid yang baru, ketua masjid yang baru. Akhirnya terjadi gusuran. Ketika terjadi gusuran, yang pertama ditanya oleh pengembang bukan ketua masjid, tetapi nazir. Karena nanti masjid itu ganti rugi, kemudian akan diberikan uang, ditransfer, maka uang tersebut bukan masuk ke rekening ketua masjid, tapi kepada nazir. Karena nazir secara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah yang berhak mengelola masjid atau wakaf. Demikian, Pak. Oh iya, jadi itu pentingnya nazir ya. Jadi Nazir. Jadi yang berhak untuk apa? Istilah kata tanah tersebut, misalkan ini adalah nazirnya ya, pengelolanya nazir. ya. Iya, pengelolanya. Dan pentingnya terdaftar di BWI ya, Badan Wakaf Indonesia. Ya, sekarang Pak Badrun, nazir itu setelah tahun 2014 itu masa baktinya bukan 5 tahun, tetapi selamanya. Tetapi selama nazir tersebut tidak cacat hukum dan tidak meninggal dunia, maka ada yang disebut dengan nanti pergantian nazir. Disebabkan nazir tersebut tidak aktif, nazir tersebut tidak amanat,
nazir tersebut meninggal dunia, karena nazir tidak amanat, nazir tidak aktif, nazir meninggal dunia, maka nazir tersebut boleh digantikan. Caranya bagaimana? Musyawarah sekitar masyarakat, ya kalau di situ ada RT, pengurus, lurah dan sebagainya, maka diusulkanlah pergantian nazir, sama prosesnya ke KUA, nanti ke KUA itu membuat rekomendasi ke BWI, sampai di BWI nanti kami yang tanda tangani SK tersebut. Jadi seperti itu pentingnya. Ya. Ya, Dan nazir juga bukan hanya dipilih, Pak. Dia nanti secara undang-undang dia memiliki kewajiban untuk melaporkan kegiatan ketika dia mengelola wakaf tersebut. Baik Ustadz. Ini ada lagi nih pertanyaan. Izin bertanya Ustadz, untuk berwakaf selain badan-badan yang Ustadz sebutkan tadi, apakah sah? Apa nih? Maksudnya gimana nih? Afwan, karena saya yang bertanya, jadi mungkin saya jelaskan aja sedikit. Jadi saya pernah ditawarkan sama seorang teman Ustadz, beliau ini tadinya profesinya sebagai agen asuransi, lalu kemudian dia mungkin beralih profesi atau seperti apa, jadi dia menawarkan untuk kalau mau berwakaf dititipkan kepada dia atau badan perusahaannya yang dia bekerja di tempat itulah. Seperti itu Ustadz, pertanyaan. Apakah itu Terima kasih Bu Natasha. Nah, sekarang kan berkembang wakaf uang nih Pak Badrun, wakaf uang, ya. Gerakan wakaf uang. Jadi tidak lagi kepada wakaf-wakaf dijadikan musola masjid, tapi yang hebat ini sekarang gerakan wakaf uang. Dan sudah mulai Pak Badrun, Bu Natasha. Nah, kepada siapa kita berwakaf? Kepada siapa kita berwakaf? Gitu ya. Nah, saya sampaikan dulu, kebetulan kita ini di BWI DKI, badan BWI itu Pak sama dengan OJK, hampir sama seperti itu. OJK itu kan yang mengawasi keuangan di Indonesia secara sah, ingat ya. Mau itu bank, mau itu koperasi jasa keuangan syariah, gitu ya. Itu pasti nanti akan diaudit oleh OJK, seperti itu. Begitu juga BWI, kami. Kami itu seperti OJK-nya untuk para bank. Jadi nazir, yayasan, dan sebagainya. Termasuk sekarang, pemerintah itu memang memberikan kesempatan kepada lembaga-lembaga untuk menjadi lembaga amil zakat. Tadi yang saya katakan, ziswab, menjadi pengelola ziswab, zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Ini, mohon maaf, sekaligus juga saya sampaikan, tidak boleh nanti seorang ustadz, saya sampaikan lagi nih, ini yang pernah kejadian rame ya, seorang ustadz pribadi mengumpulkan dana wakaf, sodakoh dari umat, padahal dia hanya seorang ustadz, bukan sebuah lembaga resmi. Jika dia ingin mengumpulkan zakat, infak, sodakoh, termasuk wakaf, maka sang ustadz tersebut harus resmi mendirikan lembaga amil zakat. Barulah kita boleh mewakafkan secara resmi. Jika ustadz tersebut tidak punya lembaga itu resmi, yang kami teliti, ingat kejadian berapa kali ustadz ini, di YouTube rame kan, kenapa? Ustadznya itu nggak ngerti. Dianggapnya sebagai seorang ustadz boleh saja, nggak bisa. Nanti kan nggak, siapa yang mengaudit? Siapa nanti yang memeriksa? Ini umatnya masih kadang-kadang masih kurang jeli di sini. Nah, oleh sebab itu, buatlah dia ada ketuanya dan sebagainya. Yang terjadi karena ketokohan, karena kepopuleran, akhirnya dia nggalang dana, dapatnya banyak, padahal dia bukan lembaga pengumpul zakat resmi, pengumpul sedekah resmi. Ibu Natasha, jadi mungkin teman ibu itu adalah lembaga amil zakat. Alhamdulillah sekarang misalnya NU sudah ada lembaga amil zakatnya, Muhammadiyah sudah ada lembaga amil zakatnya, termasuk yang umum misalnya dompet duafa, itulah lembaga-lembaga resmi. Kemudian ACT, gitu kan. Oleh sebab itu kami ini, Badan Wakaf itu seperti itulah. Kami membina para nazir-nazir tersebut. Apalagi sekarang, karena pemerintah ini membuka umat selebar-lebarnya menjadi lembaga amil zakat, pengumpul dana wakaf, seperti wakaf uang, maka BWI juga berkewajiban membina mereka. Agar dana yang dikeluarkan oleh umat yang nilainya banyak ini, mudah-mudahan, mohon maaf, sampai tepat pada sasarannya, dan bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi umat. Karena Rasulullah membangun wakaf pertama, seperti tadi saya katakan, Bi'ru Raumah. Dari wakaf tersebut berdiri hotel. Kalau kita sekarang pergi haji, atau besok tahun 2022 kita pergi haji atau umroh, itu bayangkan 14 abad tahun yang lalu, wakafnya masih ada. Tetap
Wakafnya ada, ya. Kemudian yang hasilnya saja dinikmati oleh umat. Itulah wakaf. Barangnya harus tetap ada, meskipun berubah fungsi, kan tadi saya katakan, sekolah kemudian karena perkembangan zaman sekolahnya nggak laku, ya sudah dirubah peruntukannya, bukan lagi untuk pendidikan, tapi buat saja di situ apartemen, buat saja di situ kos-kosan, buat saja itu parkiran, tapi tetap wakafnya ada. Nanti hasilnya itu yang kita gunakan tadi, lil fuqara wal masakin, seperti itu. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya Bu Natasha, seperti itu. Insya Allah. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi nih dari saudara kita. Jika ada permasalahan klasik tentang harta wakaf, misalnya ahli waris itu tidak tahu ada tanah atau gedung tanah yang telah diwakafkan, dan tidak ada bukti otentik bahwa ada kejadian wakaf saat lampau, hanya katanya. Bagaimana ending proses ini biasanya, Ustaz? Ya. Yang pertama, kalau memang belum ada sertifikat wakafnya, nah sekarang saya sampaikan pemerintah sedang membuat program namanya sertifikasi wakaf, sertifikasi tempat ibadah, Pak Badrun. Dan ini 0 rupiah, 0 rupiah. Sertifikat wakaf ini 0 rupiah. Kebetulan kami ikut di dalamnya bersama dengan BPN, Pak Badrun. Jadi untuk apa itu tujuannya? Seperti tadi pertanyaan teman kita yang baru Pak Haji Badrun sampaikan, tujuannya adalah BWI ingin menjaga aset wakaf. Karena ini wakaf ini sudah menjadi aset umat. Kan wakaf itu kan tadi saya katakan udah kepentingan umum ya. Kita jaga. Bagaimana cara menjaganya? Dengan cara mensertifikasi. Nah, bagaimana cara mensertifikasinya? Kalau masih ada ahli warisnya, tanahnya sudah ada jelasnya, maka datanglah sekali lagi ke KUA yang pertama. Maka membuat akte pengganti ikrar wakaf. Karena kan sudah ahli waris, bukan orang tuanya yang punya tanah. Kalau orang tuanya adalah akte ikrar wakaf. Kalau seandainya anak-anaknya, maka buatlah akte pengganti ikrar wakaf. Nah, disitulah anak-anaknya mencari nazir. Pak Ustadz, apakah boleh ahli warisnya itu anak-anaknya menjadi nazir? Boleh. Boleh menjadi nazir. Panggil orang lain yang amanat. Ajak orang lain yang cakap. Ajak orang lain yang pintar. Susun kepengurusan nazir tersebut. Kelola dengan baik. Sebab Pak Haji Badrun ada juga nazir-nazir, wakaf-wakaf yang nazirnya, keturunannya, tapi keturunan itu pintar. Akhirnya wakaf tersebut tetap abadi karena dikelola dengan baik. Yang penting tidak ada larangan ahli waris itu menjadi nazir. Yang jadi masalah neneknya atau kakeknya yang mewakafkan, cucunya ini kemudian jadi nazir, dia menguasai sendiri. Mohon maaf kalau bahasa kita ini, kotak amal dibawa masuk ke rumahnya, dihitung, dibagi diam-diam buat keluarganya. Itu namanya yang tidak amanat, nggak boleh begitu. Tetapi kalau nazirnya, cucunya yang berpendidikan dan sebagainya soleh, boleh. Ya, jadi boleh. Itu namanya wakaf perorangan. Ya, dipilih 3 orang paling sedikit, apalagi bisa 5, gitu ya. Itu dibolehkan semacam itu. Atau mau berwakaf tadi saya katakan kepada badan hukum, silahkan saja kepada yayasan. Silahkan saja, yayasan apa kan banyak, silahkan saja kepada organisasi. Boleh juga kepada seorang ulama, dilihat ulama ini penting, Pak Haji Badrun. Banyak ulama-ulama kita yang dia hafal Quran, dia ulama ilmu hadis, dia tidak punya kekuatan untuk membangun pondoknya. Kita punya pondok, kita punya tanah, kita punya wakaf. Wakafkan kepada ulama tersebut. Dukung perjuangannya. Boleh. Boleh dengan wakaf tanah, boleh dengan wakaf uang. Dukung ulama-ulama tersebut yang kasihan mengumpulkan santri-santrinya. Jadi luar biasa. Kemudian di pesantrennya tersebut, dia kesulitan untuk mendapatkan air. Wakaf air bersih. Jadi wakafkan air bersih. Dengan cara apa? Membuat saluran air, membuat sumur bor, dan sebagainya. Jadi peluang kita ini sekarang untuk mendapatkan pahala yang tidak pernah putus, sesuai judul pengajian kita, Pak Barun, adalah wakaf. Silakan. Ya, baik. Itulah pentingnya sekarang, pentingnya sertifikasi ya, harus berbadan hukum dan harus ada nazir pengelolanya ya. Ya, betul. Jadi supaya tanah itu tetap bermanfaat. Ya. Baik, ada lagi nih pertanyaan. Melanjutkan pertanyaan sebelumnya, Ustadz, bagaimana bisa mengetahui supaya berwakaf ke tempat yang sesuai? Ulangi ya, bagaimana bisa mengetahui supaya berwakaf ke tempat yang sesuai? Iya. Saya katakan tadi bahwa BWI itu kan sama dengan OJK mengaudit. Para nazir-nazir ini wajib
memberikan laporan kepada BWI, Pak. Nah, jadi artinya kita juga harus lihat. Kita harus lihat kegiatan. Paling tidak sekarang gini deh, kita harus lihat kegiatan di situ bagaimana, kan bisa lihat kan? Atau Iya. kita lihat saja, apakah ini kegiatannya perlu bantuan kita dan sebagainya. Bisa dilihat semacam itu. Yang paling penting lagi adalah bahwa dana wakaf, kalau wakaf uang dan sebagainya, itu diaudit. Harus diminta laporan pertanggungjawabannya. Semacam itu. Oh, Kalau iya. Pak Badrun berwakaf ke situ, misalnya sekian banyak, Pak Badrun bisa meminta laporan keuangan. Dan itu memang dianjurkan harus diberikan. Kemana saja dikeluarkan. Harus seperti itu, tidak boleh. Harus open management kepada yang mewakaf. Lain lagi kalau kita tidak berwakaf, tiba-tiba kita datang, kita minta seperti rekening koran. Ya kan nggak bisa. Kita minta rekening koran di bank, Pak Badrun, kalau kita punya account, di situ udah punya tabungan kan? Iya, iya. Begitu juga kalau kita berwakaf di situ, kita minta laporan itu, maka wajib pihak pengelola itu memberikan laporannya. Seperti itu. Transparan ya jadinya Ya, ya, transparan. Iya. Baik nih. Wah, ini masih ada lagi 2 pertanyaan nih. 1 pertanyaan, tunggu. Izin bertanya Ustadz, ada seorang teman ingin mewakafkan sebagian besar aset miliknya, tapi dia ingin mengetahui bagaimana hukum wakafnya karena dia memiliki beberapa anak yang pastinya mempunyai hak waris juga. Suaminya sudah wafat. Jazakallah khair Ustadz. Ya. Jadi ini Ustadz, dia ingin mewakafkan, sementara dia juga memiliki anak yang pasti mempunyai hak waris. Jadi gini. Iya. Jika ibu mau mewakafkan atau menghibahkan, Bapak, teman-teman, ya jangan sampai lebih dari 1/3 dari harta yang kita miliki. Ya. Kasihan juga nanti anak-anak itu kan ada jatahnya, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain, kan gitu kan? Kan anak-anak kita kalau dia laki-laki dan perempuan itu kan memiliki jatah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai juga karena kita ingin mendapatkan pahala wakaf atau kita menghibahkan sebidang tanah itu melebihi dari 1/3. Nanti jatah anak-anak kita bagaimana? Ya. Waliyahsyalladzi, ya. Ayatnya juga waliyahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim walyattaqullah waliyaqulu qawlan sadida. Hendaknya orang-orang yang beriman seperti kita ini takut dan khawatir meninggalkan anak-anak mereka, generasi-generasi di belakang mereka itu menjadi generasi-generasi yang lemah ekonominya dan sebagainya, disebabkan karena bapaknya yang punya harta tidak mewariskan kepada anaknya. Maka oleh sebab itu yang bertanya boleh diwakafkan, boleh dihibahkan. Ingat, jangan lebih dari 1/3 dari keseluruhan total harta yang kita miliki. Nah, kemudian buat apa? Ya gampangnya gini, misalnya saya mewakafkan buat masjid, maka dipilihlah nazir-nazir yang cakap untuk mengelola masjid. Ya, kalau perlu itu masjid tersebut harus bermanfaat, makmur. Seperti banyak sekarang masjid-masjid, Pak Badrun, mohon maaf, kas masjidnya itu 0. Kenapa 0? Karena apa yang dia miliki ada pengumumannya dan sebagian laporan itu betul-betul buat fuqara wal masakin. Jadi buat apa ngendap kalau tidak punya kegiatan yang lain, gitu kan? Sayang gitu mubazir ya. Kecuali kalau dari masjid tersebut uangnya nanti diwakafkan lagi. Bisa Pak Badrun seperti itu. Kalau dulu orang-orang tua kita, Pak Haji Badrun, itu masjidnya di sampingnya ada kolam ikan ya. Kemudian di sampingnya lagi ada kebun-kebun kelapa gitu kan ya. Nah, itu kan ikan-ikan itu menghasilkan gitu ya. Kolam-kolamnya menghasilkan. Kalau sekarang ini di masjid-masjid itu mohon maaf, untuk wakaf-wakaf produktif, misalnya saya mengelola, bisa saja uang masjid tersebut kita wakafkan lagi menjadi wakaf produktif. Mestinya seperti itu. Makanya pilihlah nazir yang benar. Dari masjid tersebut, uang kasnya, uang sumbangannya, kemudian kita jadikan wakaf yang lebih produktif. Boleh atau tidak? Boleh. Ustadz, kalau dijadikan usaha, cari usaha yang aman. Usaha yang aman itu apa? Paling tidak gini, uang masjid itu tidak hilang, Pak Ustadz Badrun, Pak Badrun. Misalnya gini, sukuk itu kan, kalau kita beli sukuk, itu sukuk syariah ya. Ya, itu seperti saham kan ya. Tapi bedanya apa? Kalau sukuk itu kan udah pasti ada untungnya. Jadi uang masjid itu nggak bakal berkurang. Nominalnya tetap, tapi dapat tambahan bagi hasilnya. Misalnya gitu. Itu kalau kita mau biasa aja. Tapi kalau enggak, cari yang benar, wakaf produktif. Jadi
Paling tidak seperti ibu. Atau ibu kepingin ini saja, saya mau wakafkan Pak Ustadz, tapi saya ingin jadikan tahfiz Al-Quran, saya nggak mau gitu-gitulah. Boleh ibu, jadikan wakaf Al-Quran. Jadikan tahfiz Al-Quran, seperti itu. Jadikan. Makanya perlu juga dibarengi dengan ilmunya nih. Dan yang kedua didukung dengan undang-undang yang sah ini supaya kita tidak salah Pak Badrun. Sebab sekarang ini kita ngaku mayoritas, tapi kita lemah di dokumen. Pak Badrun, saya kebetulan teliti di Jakarta Barat, Pak Badrun, mohon maaf nih. Setelah saya periksa di sana, ini off the record buat kita Pak Badrun, itu dari 400 gereja, ternyata gerejanya itu punya IMB. Sementara kita yang ber-IMB hanya 40 saja. Inilah kelemahan kita, dokumen sertifikasi. Artinya, ya saya tahulah nggak mungkin ada pihak-pihak yang berani merobohkan masjid. Tapi berdasarkan undang-undang kan IMB itu penting, berdirinya sebuah bangunan. Lemahnya di situ di administrasi kita ya. Ya bagaimana Islam ini supaya, itu yang saya bilang. Jadi umat Islam itu harus, itu yang Nabi bilang berkualitas. Ini yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Ketika ada dua tentara yang bertempur, satu tentara dipimpin oleh Jalut, satu tentara dipimpin oleh Tolut. Kan diabadikan dalam surah Al-Baqarah tuh Pak Haji Badrun, Bu Natasha, dan yang lainnya mulai dari ayat 246 sampai 252. Sampai akhirnya dua kekuatan nggak berimbang itu ketemu lah. Yang sedikit ketemu dengan yang besar ini, Tolut dan Jalut. Di dalam tentara Tolut itu kan ada seorang pemuda yang bernama Daud, belum jadi nabi kan? وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Kekuatan yang kecil ini ternyata mengalahkan kekuatan yang besar. Ini yang kata Allah, kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah. Berapa banyak golongan yang sedikit kecil bisa menumbangkan golongan yang banyak. Yang sedikit tapi berkualitas, Pak Badrun. Yang sedikit berkualitas. Itulah umat Islam di zaman Nabi. Makanya kita bahas tentang wakaf. Kenapa menjadi agama yang begitu cepat tersebar dari Jazirah Arab? Umat Islam yang tadinya hanya bisa diperhitungkan dengan jari di Mekah, tapi akhirnya menjadi umat yang mayoritas. Pindah ke Madinah. Kenapa? Karena menjalankan Islam didukung dengan ilmu. Ini wakaf. Ini yang disebut dengan membangun kekuatan ekonomi umat. Ya, harus didukung dengan, kalau sekarang itu ya harus benar secara syariat, benar secara hukum, begitu Pak Haji Badrun. Iya. Hanya itu benar ada walinya, tapi jangan lupa, tidak boleh seorang ustadz seperti saya tiba-tiba bertindak menjadi seorang wali, tidak boleh, karena saya bukan petugas pencatat nikah. Ini juga ustadz harus ngerti. Itu berdasarkan undang-undang ditangkap ustadz semacam itu, tidak boleh. Nikah resmi itu secara hukum harus benar, tetapi secara undang-undang juga dicatat di kantor KUA. Jadi harus tertib administrasi ya. Tertib administrasi. Islam harus jadi pelopor di depan. Tertib. Iya, baik. Jadi kesimpulannya tetap harus memperhatikan tadi ya, harta harus tetap memperhatikan hak warisnya terhadap anak-anaknya juga ya. Yang dibolehkan hanya sepertiga ya untuk wakaf. Wakaf ya, tidak lebih dari sepertiga. Ya. Tidak lebih dari sepertiga. Ini banyak jadi pertanyaan nih, nambah lagi nih. Nggak apa-apa, makin kesini makin kalau nggak puas nanti BA khusus Pak. Kan kita masih bisa jadi penasehat. Baik. Nanti kalau nggak cukup ya bisa nanti lewat ini ya, lewat pesan langsung ya. PA khusus ya. Bisa nggak? Karena pasti nggak akan tuntas Pak. Wakaf ini panjang nih. Panjang. Ini ada beberapa lagi nih. Boleh, silakan. Saya bacakan lagi, apakah harta yang diwakafkan dapat jadi bergerak atau enggak berdiam melalui proses jual beli? Tanah wakaf dijual, tapi jadi hak pribadi atau kelompok. Apakah boleh? Nah, gimana nih Ustaz? Ya, iya. Pertanyaannya menarik ini Pak Badrun, Haji Badrun. Ini yang sedang terjadi Pak, yang sedang kita tangani ini adalah tadi proses rislah. Rislah. Ya, ini kan sama ini, mau dapat uang kan? Mau digantikan di tempat lain kan, tukar guling kan. Tukar guling. Ya. Nah, ini banyak juga yang akhirnya mohon maaf Pak,
Ada masjid-masjid ini saya jadi ketawa ngelihatnya nih. Tadinya biasa-biasa saja akur jamaahnya, tapi begitu ada uang di situ mau ganti rugi, ributlah pengurus ini. Ini umat ini. Ini yang saya tangani, Pak. Akhirnya kita harus menghadapi ke petun. Saya harus datang ke petun ngadepin gitu kan. Masya Allah, di mana ada gula di situ ada semut nih. Kadang-kadang suka gitu. Nah, ada juga beberapa Pak Haji Badrun. Saya kebetulan diamanatkan. Saya juga tadi tidak pernah bermimpi dan tidak pernah ikut dan macam-macam. Tapi mungkin gini, orang-orang di atas itu melihat saya seorang penceramah, seorang yang mengajar. Kemudian saya mengajarkan Quran, gitu kan, hukum-hukum. Kajian-kajian saya kan gitu kan, membedah tafsir, membedah Quran. Nah, kemudian akhirnya saya diminta untuk pegang ini. Ketika dipegang, maka ketuanya saya, tetapi sekretarisnya itu pegawai negeri, ASN. Wakilnya juga ASN. Kemudian nanti ada divisi-divisinya mereka adalah kepala bagian. Tetapi saya diminta untuk betul-betul pegang wakaf, tujuannya adalah menjaga aset wakaf. Itu yang saya pegang. Tidak ada istilah dengan yang lain, pokoknya jaga aset wakaf. Sehingga akhirnya kalau tidak melalui prosedur atau regulasi, itu yang saya katakan, saya tidak mau menandatangani. Maka sekarang banyak nasib-nasib wakaf Pak Haji Badrun yang digusur oleh pengembang, kemudian pengembang tersebut setahun, 2 tahun tidak bisa membangun, dia bilang, saya pengembang rugi, karena belum bisa membangun. Saya bilang, memang Anda tidak boleh membangun dulu sebelum masalahnya selesai. Tidak boleh Anda bangun, masalahnya masih di petun dan sebagainya. Itulah yang saya bilang. Makanya godaannya juga di sini banyak, Pak Badrun. Bagaimana Pak Ustadz kalau dimudahkan saja gitu kan? Tidak bisa. Saya bilang tidak bisa. Tunggu dulu lembaga yang sah sampai ada inkrah, keputusan yang inkrah yang sah, baru Anda saya tanda tangani dan Anda boleh mendirikan bangunan apapun di situ. Kalau tidak itu tidak bisa. Kok beda sama pengurus-pengurus yang lain? Iya, saya bilang aja bahasa kerennya. Saya ustadz. Enggak, saya bilang saya ini guru ngaji. Saya bilang, saya guru ngaji, yang saya ajarkan Quran. Quran itu bicara tentang wakaf, harus seperti itu. Menjaga aset wakaf. Saya kepingin Pak Haji Badrun, wakaf itu bukan hanya dinikmati oleh masyarakat, oleh umat, tapi saya ingin wakaf itu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi umat. Bagaimana caranya ini? Umat Islam ini bagaimana caranya? Kalau tidak bisa, dikelola saja dengan baik deh. Kalau tidak bisa, ya udah kelola dengan baik. Di situ nanti akan muncul investasi berharga, hafiz-hafiz Quran kita, anak-anak kita. Kan itu juga investasi. Bukan hanya nilai saya uang, bukan hanya saya bicara wakaf uang. Artinya kalau di situ ibu, bapak, saudara-saudaraku teman mewakafkan sebidang tanah, kemudian berdiri tahfiz, dikelola dengan baik misalnya, ada beberapa tempat yang mohon maaf, nah, kemudian diminta saya untuk mengelolanya, kita pilih teman-teman yang hafiz Quran, teman-teman saya, dikelola dan banyak melahirkan hafiz Quran. Itu saja sudah mendukung Indonesia, Pak Badrun. Udah Ustaz, nggak usah digunakan wakafnya. Iya, itu saja sudah investasi berharga buat kita. Iya. Ada lagi yang jiwanya ekonomi. Oh, bisa. Di Thailand itu, Pak, di Thailand loh, bukan Indonesia. Di Thailand itu ada sebidang tanah, di situ berdiri apartemen banyak dengan beribuan kamar, tapi dikelola dengan syariah karena apartemennya itu adalah wakaf. Tidak boleh, nilainya aja nanti yang diberikan buat pokok wal masakin. Kenapa bisa? Di kita nggak bisa. Belum sampai ke situ, masjidnya aja udah dikuasai ini. Udah rebutan masjid duluan, rebutan tanah duluan. Iya. Mestinya menjadikan wakaf yang produktif ya. Iya. Saya tambahkan Pak Haji Badrun, ada juga sebuah masjid, saya kebetulan menyampaikan khutbah dan pengajian di masjid itu, saya tidak sebutkan namanya. Sekarang masjid itu Pak Haji Badrun sedang membuat gedung serbaguna, karena masjid tersebut punya kas 20M. Dari mana Pak Ustadz uangnya itu Pak Badrun? 20M ini bukan dari kotak amalnya lain. Tapi 20M ini masjid dapat, kebetulan masjid itu agak besar, dibuatlah di situ lahan parkir Pak Haji Badrun. Oh iya. Sebagian lahan masjidnya itu dibikin lahan parkir, akhirnya orang lebih banyak memilih parkir di situ, betul-betul rapi aturannya dengan manajemen dan peraturan yang benar lah, seperti di gedung-gedung bertingkat. Akhirnya kebetulan lagi Pak Badrun, di depannya itu ada mall besar. Ini kejadian ini, saya nggak sebutkan mallnya dan masjidnya, tapi saya khutbah di situ, saya mengajar di situ. Nah, kemudian mall tersebut pengunjungnya lebih memilih ke masjid, karena kalau di mall kan per jam. Oh iya. Kalau di masjid suka rela. Kalau di masjid ada juga Pak Badrun, diatur juga. Nah, misalnya sekian, tapi nggak per jam lagi, nggak begitu.
Pak Badrun, hasilnya sudah berapa uangnya? Ada 20 M. Nah, kemudian dari 20 M itu dibuatlah masjid, direnovasi masjidnya, sekaligus juga, ini hebatnya, dibuat ruang serbaguna berkapasitas 2.000 pengunjung. Bagaimana kalau nanti jadi orang-orang pesta resepsi di situ, berarti masjidnya utuh, uang bertambah buat umat lagi. Buat umat lagi. Inilah pentingnya ilmu, Pak Badrun. Benar, Amanat, betul. jujur. Kalau Islam ini begini, Pak Haji Badrun, saudara-saudaraku semuanya, ya, iza wusidal amru min ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Nah, jika Anda memberikan sesuatu bukan kepada ahlinya, bukan kepada yang amanat, tunggulah kehancurannya. Cari orang yang amanat, tetapi min ahlakil mu'minin, min ahlakil mu'minin, min akhlakil mu'minin. Di antara tanda akhlak orang yang beriman adalah apa itu? Hilmun fi ilmin. Dia maksudnya itu santun tapi dengan ilmu. Dia santun tapi dibarengin dengan ilmu. Jadi jangan polos tapi goblok, Pak. Polos tapi bodoh. Kita tetap santun tapi didukung dengan ilmu gitu loh. Semuanya dengan ilmu. Sama juga amanat, tapi kalau nggak berilmu nanti dijadikan teman sebagai khianat. Ya sama sekarang kita kan, kita sudah benar jaga 3M, betul kan? Rame-rame, saya 3M, pengajian, ceramah. Tiba-tiba ada orang yang kita 3M rame-rame, dia 40M sendiri. Ya. Ini ada pertanyaan menarik nih, Ustadz. Apakah boleh berwakaf dengan berhutang, saking ingin mendapatkan pahala yang tidak terputus? Ya. Ya, seperti halnya kita sedekah, maka sedekah itu adalah harta yang kita miliki. Harta yang kita miliki, maka kemudian kita infakkan. Artinya tidak boleh kita menginfakkan barang yang bukan milik kita. Yang pertama. Yang kedua, Ustadz, bagaimana bila dikias dengan haji? Ya, dengan haji yang sistem talang haji. Ya. Itu berbeda. Talang haji itu kan dibuka oleh program bank, nih ada bank yang talang haji, dia berangkat, kemudian dia bisa berangkat, nanti dia ada penghasilan dan sebagainya, sistemnya seperti itu. Tapi kalau wakaf itu tidak urgen, tidak seperti itu misalnya. Artinya yang kita wakafkan itu ya barang yang menjadi milik kita saja. Ada istilah istitoahnya itu sangat kuat. Kalau mampu, ya berwakaf. Bagaimana Pak Ustadz? Kalau seandainya dia betul-betul ingin berwakaf, kan saya katakan tadi, wakaf ini bagian dari sodakoh. Ya, masuk kategori sodakoh gitu kan ya. Sodakoh. Nah, kalau sodakoh itu bagaimana, Pak? Maka sesuai dengan kesanggupan kita saja. Seperti diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah, datanglah seorang ibu yang menggendong 2 anaknya. Ibu ini menggendong 2 anaknya, kemudian meminta kepada Sayyidatina Aisyah, istri Rasulullah SAW. Ternyata Sayyidatina Aisyah melihat di dalam rumahnya tidak punya apa-apa kecuali hanya 3 butir kurma saja. 3 butir kurma. 3 butir kurma itu kemudian diberikan kepada ibu yang datang dengan 2 orang anaknya. Apa yang dilakukan, Pak Badrun? Ibu tersebut memegang 3 kurma, 1 kurma diberikan kepada anaknya yang digendong di sebelah kanan, 1 kurma lagi diberikan buat anaknya yang digendong sebelah kiri. Yang 1 dipegang. Anaknya setelah diberikan dimakan sampai habis, yang kiri dimakan sampai habis. Sang ibu melihat, ibu tersebut akhirnya menahan rasa laparnya, kemudian kurma yang ada di tangannya tidak dimakan, tapi dibelah menjadi 2. Diberikan kembali, setengah-setengah untuk anaknya. Baik, apa cerita ini maksudnya? Selesai, Rasulullah kembali diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah, ya Rasul, datang seorang ibu dengan 2 orang anaknya. Nabi mengatakan, wajabatlah bihal jannah, maka orang tersebut berhak mendapatkan surga. Bukan hanya ibu tersebut, Sayyidatina Aisyah yang berinfak 3 kurma pun balasannya surga. Ini yang disabdakan Rasul, ittaqun nar, jangan paksakan. Berwakaf dengan cara mengutang, bahaya. Kalau tidak bisa bayar hutang, nanti kita akan tidak disolatkan di zaman Rasul. Orang yang punya hutang itu nggak disolatkan. Tetapi Nabi mengatakan, terbuka kemungkinan, terbuka kesempatan dengan sebesar-besarnya masuk surga. Nabi mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Bebaskan dirimu dari api neraka walau bisyikki tamrah,
meskipun kau hanya bersedekah dengan separuh korma saja. Jangan paksakan. Itu dengan apa yang kita miliki. Baik, baik, baik. Jadi sesuai kemampuan aja ya. Sesuai kemampuan. Nah, ini ada kaitannya dengan IMB lagi nih Ustadz. Boleh nggak kita berwakaf dengan membuatkan IMB bagi masjid yang belum ber-IMB? Nah, ini bagus nih. Nah, ini namanya amal soleh ini. Amal soleh. Nah, sekarang dari mana tempatnya? Tinggalnya di mana? Tinggalnya di mana nih? Yang tanya nih. Yang tanya di mana ya? Nggak sebut di mana nih? Daerah mana? Sekalian solusinya, saya kasih solusi nih. Saudara Yoke. Saya kasih solusi ya. Di mana? Di mana? Jakarta mana? Saya di Bekasi. Oh, Bekasi. Baik, baik, baik. Terima kasih, Ibu ya. Ibu Yoke Sudarbo ya. Iya. Gini, Bu. Sekarang itu ada pemutihan IMB. Biasanya kan kalau kita ingin membuat bangunan ya, rumah ibadah Pak Ustadz ya, Bu Yoke ya, itu kan harus ada surat rekomendasi juga dari UMB. Itu tidak akan keluar kalau tidak dapat surat dari FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Forum Komunikasi Umat Beragama. Nanti syarat-syarat IMB itu harus ada beberapa tanda tangan kan gitu ya. Nah, kalau bangunan yang sekarang sudah berdiri, belum ada IMB-nya, sekarang ada yang namanya pemutihan Pak Haji Badrun. Syaratnya itu hanya sertifikat, fotokopi pengurus masjidnya, yang ketiga adalah NPWP. Ini juga sama, Rp0 sekarang untuk membuat IMB tersebut. Ini ada pemutihan ini. Ibu harus kemana Bu Yuk? Ke DMI, Dewan Masjid Indonesia. Ini sedang program. Sekali lagi ini sedang program. Sedang running ini, sedang running Bu Yoke. Jadi artinya, nah saya wakafnya bagaimana? Kan saya bilang tadi, wakaf itu bagian dari sodakoh. Man kana lahu ilman falyatasaddaq bi ilmi. Siapa yang punya ilmu, maka sedekahlah dengan ilmunya. Man kana lahu quwwah falyatasaddaq bi quwwati. Siapa yang punya kekuatan, maka bisa bersedekah dengan kekuatannya. Artinya terbuka peluang besar kita untuk menjadi orang yang dicintai Allah. Seperti itu. Ya, Bu Yoka. Ya, demikian. Baik. Ya, bagus nih ya, usaha. Baik, terima kasih. Amal soleh yang terus berkelanjutan ya. Iya. Jadi mewakafkan untuk IMB-nya, mengurus IMB-nya. Ya. Baik, bertanya lagi Ustadz, seandainya kita berwakaf melalui lembaga yang insya Allah amanah ya, untuk pembebasan tanah pesantren, tapi mungkin karena beberapa hal pembangunan pesantrennya belum dimulai. Apakah pahalanya juga belum mengalir? Ya. Baik. Ketika seseorang itu sudah berniat, niatnya adalah niat yang ikhlas, tidak main-main, niatnya karena Allah yang pertama, maka Nabi mengatakan, niyatul mu'min khairun min amalih. Niat orang yang beriman itu lebih baik dari amalnya. Nah, hadis ini ada kaitannya dengan kisah yang dialami oleh seorang sahabat yang bernama Sayyidina Umar. Umar melihat ada satu kampung yang kesulitan mendapatkan air bersih. Maka Sayyidina Umar ingin berwakaf air bersih. Ingin berwakaf air bersih. Ya caranya membuat sumur. Itu kan wakaf, Pak. Wakaf air namanya itu. Itu boleh, wakaf air. Maka Sayyidina Umar niat. Ketika dia sudah niat, maka disiapkanlah tenaga-tenaganya, tentu semuanya, termasuk biayanya. Maka menujulah Sayyidina Umar ke kampung tersebut. Ternyata apa yang terjadi? Di kampung tersebut, Umar kalah cepat. Sudah ada orang yang lebih dahulu membuat sumur. Jadi kalah cepat. Ya. Hadis ini tidak menceritakan bahwa Umar itu mengganti tempat, ya, membuat sumur di tempat lain. Tidak menceritakan itu. Tapi hadis ini menceritakan bahwa Sayyidina Umar itu sudah niat, tapi kemudian ada orang yang sudah lebih dahulu membuat sumur. Maka Sayyidina Umar mengadu kepada Rasulullah, saya sudah niat, saya sudah siapkan, saya ingin membangun, sampai di sana sudah ada orang yang lebih dahulu. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, niatul mu'min khairun bin amali. Niat orang yang beriman itu, kalau dia benar-benar niat, itu niatnya sudah melebihi dari amalnya. Sama juga ibu, sudah niat, bahkan sudah mewakafkan, sudah lewat niatnya. Wakafkan, tapi belum dibangun karena faktor dana dan sebagainya. Maka sang pewakif sudah mendapatkan
pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ya niatnya sudah mendapat pahala ya. Baru niat doang itu. Bukan baru niat. Apalagi sudah Niatnya. mewakafkan Apalagi sudah ibu tersebut. mewakafkan ya. Tinggal proses bangunan ya. Iya, alhamdulillah. Jadi yang mau mewakafkan walaupun niat belum dibangun, tapi sudah mengalir pahalanya. Ya. Balasannya sudah mengalir ya. Nah, ada lagi, jika ada panitia sosial atau wakaf Al-Quran atau sejenisnya tidak ingin memberikan laporan, nah nama-nama muwakif atau bahkan diganti dengan nama hamba Allah dengan alasan khawatir person yang diumumkan tidak senang. Apakah hal ini boleh dilakukan? Iya. Maksimal hanya foto saja misalnya. Iya. Masalah laporan ya. Yang penting adalah yang pertama, kalau dia mewakafkan Al-Qur'an gitu ya, mewakafkan Al-Qur'an yang paling penting adalah dilihat aja kwitansi dari percetakannya berapa Al-Qur'an yang dicetak. Itu saja sebetulnya. Nah, kemudian ketika dibagi-bagikan, nah ini emang agak susah kalau kemudian kita tanda tangan, terima Al-Quran dan sebagainya gitu ya. Memang bagusnya itu apabila kita melakukan transaksi ditulis dan sebagainya. Itu paling penting. Ditulis. Iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktuhu. Ditulis. Begitu juga sebenarnya mestinya laporan-laporan itu ada tanda buktinya Pak Badrun. Karena memang itu bagian dari perintah agama. Ya, ada perintah agama. Ya, demikian. Baik nih. Izin bertanya Pak Ustadz, mengenai wakaf pribadi atau perorangan, jika tidak melalui BWI, tapi perjanjian atas keluarga saja, dengan menunjuk nazir atau pengelola dan sebagainya, seperti yang telah disampaikan di atas. Bagaimana status hukum wakaf pribadi perorangan tersebut di atas, ditinjau dari status tanah bangunan dan lain-lain tersebut di atas? Ya, sebetulnya wakafnya sudah sah. Sekeluarga kemudian mewakafkan, memilih seseorang, sah. Tetapi itu yang saya katakan tadi, wakafnya sudah sah di mata Allah. Tetapi sekarang kan kita hidup di sebuah negara yang negara ini didirikan berdasarkan undang-undang. Bahkan ciri masyarakat modern adalah masyarakatnya itu patuh kepada undang-undang. Mulai dari pejabat yang atas, pemerintahan ya, sampai di bawah dia harus taat kepada hukum. Itu ciri masyarakat modern atau negara modern. Islam itu harus menjadi pelopor itu menurut saya. Gitu. Islam harus menjadi pelopor itu gitu loh. Nah, sekarang apakah wakafnya sah? Tetapi berdasarkan undang-undang Pak Haji Badrun, maka wakaf yang diwakafkan oleh si wakif ya, bidang tanahnya namanya mauquf alaih, kemudian ada nazirnya, dicatatkan mestinya di KUA. KUA itu hanya mencatat. Nah, dari KUA itu nanti nazir yang sudah terpilih itu dilaporkan kepada BWI. BWI itu yang meng-SK-kan. Apa tujuannya? Supaya benar menurut undang-undang. Bahwa nazirnya ini hanya pengelola, tidak menjadi milik pribadi. Semacam itu. Ya. Kalau belum dicatatkan, ya sah juga. Tetapi berdasarkan undang-undang itu seperti itu. Harus dicatatkan, harus resmi di SK-kan. Ya, alangkah baiknya tercatat ya. Alangkah baiknya kembali lagi ke tertib administrasi. Ya. Seperti juga halnya kita menikah ya, alangkah baiknya juga tercatat di KUA seperti itu kan. Ya, gitu juga lah seperti wakaf. Kalau KUA itu nggak mencatat, nanti kan anak kita nggak bisa bikin akte lahir dan sebagainya gitu kan. Sama lah seperti itu. Ya, ini sepertinya pertanyaan-pertanyaan sudah habis. Tapi ada satu pertanyaan nih saat ini. Kalau pada masyarakat Jawa ya umumnya ya, ini kan warisan tidak dibagi secara hukum Islam ya. Biasanya si A dapat sawah ini, si B dapat rumah ini, si C dapat pekarangan ini gitu ya. Nah, andai kata ada satu yang tidak istilah kata, dia merasa nggak srek nih karena dia ngerti Islam ya. Dia nggak srek kalau harta tersebut kalau dibagi dengan tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, kalau dia mau mewakafkan tanah tersebut bagian dia itu ini bagaimana Ustaz dari hukum secara hukum dari tanah warisan yang tidak sesuai dengan syariat Islam tapi diwakafkan?
Ya, bicara masalah waris, waris itu kan sesuatu yang ditinggal oleh orang yang meninggal dunia. Barulah Ya. disebut dengan waris. Ya. Jadi ada barang, ya, mau bajunya, mau kendaraannya, mau rumahnya, mau tanahnya, kemudian sang pemiliknya meninggal dunia. Maka harta peninggalannya tersebut disebut dengan waris. Ini yang harus tahu dulu ya. Jika orang yang masih hidup, maka itu bukan waris, hibah, pemberian. Hati-hati secara hukum, jika ada seorang ayah menghibahkan tidak lebih dari 1/3 miliknya yang dia masih hidup kepada anaknya. Dalam Islam ini, sah atau tidak? Sah. Anaknya yang dicintai diberikan tanah. Sah. Tapi ingat, setelah nanti orang tuanya meninggal dunia, meskipun itu anak sudah diberikan harta, hibah tadi, maka setelah orang tuanya meninggal dunia, sang anak yang diberikan tanah tadi tetap mendapatkan harta waris sepertinggal bapaknya. Tidak boleh ada istilah begini, kamu kan udah dikasih. Nah, itu bukan waris, itu hibah, pemberian. Pemberian dari orang tua. Jangan salah, itu seperti itu secara hukum Islam. Jadi, sebaliknya jika tanahnya tersebut dibagi-bagi sebelum bapaknya meninggal dunia, itu juga namanya bukan waris, tapi orang tuanya menghibahkan. Sah atau tidak? Sah. Yang ketiga, jika ada orang meninggal dunia, kemudian dia meninggalkan harta, anak-anaknya mengatakan, saya dapat di sana, kamu di sana, kamu di sana. Kemudian semua ridho anak-anaknya, semuanya ridho. Ya sudah, itu juga syah. Tetapi juga ada ulama yang berpendapat, supaya kita mendapatkan keuntungan dengan mengamalkan Al-Quran, maka dibagi dulu berdasarkan Al-Quran. Setelah yang laki mendapatkan sekian, kemudian sang laki tersebut menghibahkan atau memberikan kepada adiknya atau kakaknya yang memang ekonominya lemah. Jadi artinya, dua keluarga itu, yang pertama dapat pahala mengamalkan Al-Quran, yang kedua, anak-anaknya itu mendapatkan pahala berinfak. Karena boleh memberikan infak kepada keluarga, seperti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 215. Ya, ayat 215. Wa ma anfaqtum min khairin falil walidain, boleh kepada ibu dan bapak, wal aqrabin. Kok ibu bapak? Iya, ada juga kan bapaknya meninggal, ibunya dapat waris kan? Anaknya dapat waris, gitu kan? Boleh anaknya memberikan kepada ibunya. Wal aqrabin, boleh kepada karib kerabat, saudara-saudaranya. Jadi, amalkan Al-Quran dulu, ada yang mengatakan, kemudian setelah selesai menjalankan hukum Allah, kemudian yang dapat banyakkan itu, kemudian kasihan, menginfakkan. Jadi dapat pahala dua, pahala mengamalkan Al-Quran, pahala berinfak. Tetapi yang pertama tadi juga sah, Pak Haji Badrun. Kata yang tua, yuk kita bagi-bagi, kamu dapat di sana, kamu dapat di sini, udah nggak pakai persoalan. Tapi semuanya ridho, sama-sama ridho, sah. Demikian. Baik Ustadz, kayaknya sebentar lagi masuki waktu azan. Ya. Mohon Ustadz untuk doa penutupnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, jadikanlah kesempatan berharga ini menjadi kesempatan di mana turun rahmat-Mu kepada kami yang mengikuti acara ini. Ya Allah, dengan turun rahmat-Nya kepada kami, maka seiring itu juga Kau angkat pandemi dari negeri dan bangsa kami yang kami cintai. Ya Allah, jadikanlah semua amal-amal ibadah kami akan berdampak kepada kehidupan kami yang baik. Dengan sebab amal baik kami dapat pahala. Dengan sebab amal-amal baik, Kau turunkan keberkahan untuk kami. Ya Allah, ya Tuhan, kami jadikanlah anak-anak kami menjadi investasi berharga kami dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati Amin. hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Baik, sahabat Rohis 389 semua. Terima kasih. Terima kasih juga Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga terus Waalaikumsalam. istiqomah dalam menjalankan amanahnya sebagai Ketua Badan Pelaksana BWI Ustaz. Amin, amin ya rabbal alamin. Banyak kabul. Amin, amin, amin ya Amin, ya rabbal alamin. amin. Baik para sahabat, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz tadi, Ustadz Dr. Kiai Haji Ali Subromalisi MA, dapat kita ambil manfaatnya, dapat bermanfaat dan kita bisa mengamalkan wakaf ini, yaitu amal jariah yang tidak akan putus, yang akan insya Allah akan ada balasannya di akhir yaumil akhir nanti. Baik, saya rasa cukup ya. Bu Nanat, kita tutup saja ya dengan doa kafaratul majelis dengan membaca istighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan buat semuanya. Terima kasih Ustaz. Kalau Apa dong? Terima